ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Dewan Asatidz sekalian, mohon maaf agak telat, barusan ngaji dulu di pusat Pamulangan beres ya 7:20. Alhamdulillah jalan lancar. Alhamdulillah pasca Ramadan ditutup libur Idul Fitri, kita bisa masuk kembali tepat sesuai jadwal tanggal 14 Mei. Bahkan kalau SD lebih awal di Aliyah karena ada himbauan dari pengawas juga secara online tanggal 9 sudah masuk. Alhamdulillah secara umum ini bisa berjalan, termasuk libur, termasuk Idul Fitrinya, dan alhamdulillah bisa masuk kembali semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan aqbalallahu minna wa minkum, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni. Kalau baca surat Al-Ahqaf ayat 15 ayat 16, kalau Allah diterima, dosa diampuni, itu masuk surga. Ulaika alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natazawwaju an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Itulah orang yang amal kebaikannya diterima, yang dosa-dosanya diampuni, dan mereka yang pasti masuk surga. Kata Rasulullah, di antara orang yang rugi di mana datang bulan Ramadan tapi Ramadan berlalu, lebaran ikut, baju baru, tempat makanan tuh, kue sesana masih kaya, tapi dosa tidak diampuni. Kalau dosa tidak diampuni, pasti amal tidak diterima, pasti tidak akan masuk surga. Nah, Dewan Asatidz sekalian, kalau kita melihat pelajaran dari bulan Ramadan, itu harus memiliki kemampuan untuk bisa bukan hanya bersemangat melaksanakan kebaikan, tapi juga kemampuan pengendalian diri yang sangat kuat. Buktinya orang sahur itu bukan karena tidak ada makanan, bukan karena tidak ada minuman, tidak ada suami istri, tapi ada ditahan. Maka bersabar di waktu ada lebih berat ketimbang sabar di waktu tidak. Itu. Nah, oleh karena itu ciri orang takwa nanti wal kadhimina yang menahan amarah. Berarti kalau menahan itu amarah ada, itu dorongan untuk emosi ada, urungan nampak ada, dorongan bertindak di luar kontrol ada, tapi wal kadhimi bisa menahan, remnya lebih kuat ketimbang gas. Nah, hadirin sekalian, berkait dengan masalah ini sesungguhnya masalah ada di kemampuan pengendalian diri. Kemampuan di pengendalian diri itu adalah kemampuan yang sangat penting adanya di dalam, karena keselamatan
dasarnya kalau komandannya juga baik selamat. Makanya kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, dalam satu jiwa ada seluruh pada. Idza sholaha sa'iru amalihi, kalau bersih seluruhnya bersih. Wa idza fasada, kalau rusak seluruhnya akan rusak. Apa? Wahya al-qalbu, itulah hati. Makanya bersihnya hati akan terlihat di lisan, bersihnya lisan akan dilihat di perbuatan, kotornya hati akan terlihat di lisan, kotornya lisan akan terlihat di anggota badan kita. Makanya apa yang ada di luar itu gambaran apa yang ada di dalam. Siapa yang nanti akan selamat? Yauma la yanfa'u malun wala ban, pada hari tidak akan memberikan manfaat harta dan putra. Kenapa harta kualitas utama di dunia? Harta disebutnya kiat, fondasi kehidupan. Rukun Islam yang 5 itu hanya syahadat yang tidak pakai harta. Sholat, zakat, saum, ibadah haji pakai harta. Kiat, fondasi. Pada hari nanti harta yang menjadi kiat, fondasi kehidupan itu tidak akan memberikan manfaat. Makanya orang yang banyak duit itu terlihat biasanya jalannya tegak, beda dengan yang banyak hutang. Secara psikologis ya gitu. Pada hari nanti harta tidak memberikan manfaat, anak juga tidak, anak biologis anak kita, anak ideologis anak buah bala nggak akan memberikan manfaat. Yang memberikan manfaat karena orang dengan harta bangga, bahkan bisa sombong. Dengan anak buah banyak kenalan tidak sombong. Anak atau amwal wa aulad, lihat saya mah banyak duitnya, banyak kenalannya. Itu orang biasanya jadi sombong, banyak harta, banyak kenalan, banyak harta saja sombong, banyak kenalan, banyak anak buah sombong. Komo anak buah anak jadi jelma sukses, biasanya sombong. Yang akan selamat bukan yang banyak itu, illa man Allah biqalbin salim, yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada sifat hati yang harus dijauhi. Salah satu, tentunya banyak, ya. Jadi di luar hati yang bersih berarti hati kotor. Hati kotor itu hati yang bisa menjerumusnya. Salah satunya yakum wal hasad. Awas kalian punya sifat fa'innal hasada yakul hasad. Namun diurang mangaliwat pasopa ayat tulisan awas ada anjing ya, namanya tahdir sekali dalam ilmu nama itu namanya tahdir, beri iya wal hasad. Makanya barisnya harus patah, tidak boleh iya wal hasad iyakum wal kalba, awas ada anjing iyakum wal hasad, awas gitu, punya sifat hasud. Fa'innal hasana yakul hasana, hasud itu bisa menghancurkan, memakan kebaikan. Kama ta'kuluna al-ghadab, sebagaimana kayu bakar bisa hancur, bisa habis dengan api. Sehebat apapun amal ibadah kita, hatinya nggak bersih, punya sifat hasud, hancur. Makanya kerajinan kita untuk bersemangat beribadah harus
juga diikuti dengan semangat kerajinan untuk mengikis habis sifat-sifat gitu. Itu harus berbanding, karena kalau tidak seperti tangan kanan menyapu, tangan kiri ngalah mau beres. Kita beramal soleh, kalau pada saat yang sama punya hati jelek, hati hasud, sama dengan menghancurkan yang sudah dibangun. Itu yang sudah dibangun. Kan yang disebut hasud itu apa? Hasud itu dalam Quran simpel. In tamsaskum hasanatun tasukum wa in tasuk wa in tusibkum hasanatun in tusibhum sayyi'atun yaqulu biha in tasabbu hasanatun tasukum wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu biha. Susah kalau lihat orang senang, senang kalau lihat orang susah. Kalau lihat orang lain susah, dia bersenang. Si edan silakan bunga mau itu tanda ada sifat gitu. Kalau lihat orang susah, senang dirinya. Kalau lihat orang senang, susah. Orang senang kita susah. Orang beri kulkas, cool dingin, kas tempat yang dingin, tapi hati kita yang panas. Orang ganti motor panas, orang beli mobil panas. Gitu, ngarugikeun urang ya. Itu tapi ngobrol mestinya kalau nggak bisa membantu minimal alhamdulillah. Ente mah sudah dapat rezeki bisa ganti motor baru. Selama ini kan motornya asal maju. Kan kendaraan itu standar mobilitas. Kalau punya kendaraan mobilnya tinggi. Kalau punya rumah standar stabilitas. Udah stabil kalau punya rumah. Kalau masih ngontrak belum stabil. Sofa sebentar lagi punya. Kalau sudah punya istri pasti punya. Kalau nikah pasti kaya. Tebengan kumaha nu saurang jadi duaan jadi tiluan jadi opat, jadi limaan, jadi genepan. Tuh kan benar. Yang kedua benar secara ekonomi. Gak ada pemuda nu benar iwal dapat warisan kecuali utara mandi pemuda nu benar hari ini. Itu nah itu pemuda mah boro-boro punya kendaraan, punya rumah, stabil hidupnya. Kenapa? Boga sendoknya henteu, boga piringnya henteu, kumpul piringnya daya. Betul nggak? Ayo nih, Allah. Ya, alhamdulillah. Gitu. Ya, mestinya kalau hatinya bersih, alhamdulillah. Palingnya menang mencin. Apa arti mana kencing? Memang ayah kencing. Itu udah barang lain. Ya, beli motor hasil pinjam. Apa tuh pinjam ada mana? Lu temenang kalau pinjam jadi semua pembayaran kurang nggak perlu kowe. Nggak perlu kok. Itu lihat orang lainnya dari bawah ke atas. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak stabil jiwa. Kenapa? Karena potensinya habis mikirin orang lain. Momen yang lain. Hidup itu harus berusaha bagaimana konsentrasi pengeluaran potensi terbaik. Itu yang nanti jadikan. Gitu. Dan akan ada prestasi kebaikan, bisnis maju, hafal Quran, hafal hadis, jadi ulama besar. Kalau asal-asalan mulai gitu. Anak saja, anak kita itu min kasbihi kata Nabi.
hasil kasar teh naon? Usaha. Ari usaha yang benar-benar makana produksi anak masuk aya kasar. Ngaranna kasar, min kasbi gitu, nggak bisa asal-asalan, serius pemimpin. Iya, nggak serius nggak bisa. Ya, tekad kuat, usaha maksimal itu hasil. Nah, orang yang hatinya nggak baik itu nggak bisa dia berkarya. Kenapa? Pikiran, waktu, tenaga buat menilai orang lain. Capek deh hidup begitu. Orang udah pintar yang dihasudi, yang menghasut mah terus mikir gitu. Ya mikir gitu. Kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Mau embungin anak geus pintar, mau hayangin anak itu kan bisa itu. Makanya amat kurang baik, bahkan bisa disebut mohon maaf bodoh orang yang memelihara sifat nafsu. Kenapa? Karena sejatinya dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Nanti hatinya kotor karena mulutnya kotor. Mulut itu gampang. Nyai nama tadi antara ngobrol di WA ya, nah Facebook kita, nah naon teh di-share orang lain supaya tahu. Itu. Udah gitu, kalah capek nanti potensinya nggak keluar. Itu kan kalimatnya kemarin di pertemuan awal kita hari Sabtu pernah disampaikan. Amal ibadah yang akan diterima itu kalau kita baca surat Al-Maidah kalau nggak salah ayat 27 itu kalimatnya, kenapa taqabbalallah innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kalau amal kita ini diterima, Allah hanya akan menerima amal kalau kita yang takwa. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum itu kalau saumnya mencapai target la'allahu nyambung. Itu ucapan Habil ketika dia diancam oleh saudaranya saat bulan nalaka, aku akan membunuhmu. Kalimat aku akan membunuhmu ini kalimat ungkapan hasud. Kenapa? Karena Qabil kurban, Habil kurban. Kurbannya Habil dengan domba kelahi, domba super, domba naon? Domba karun. Domba karun ibadah. Ada domba karun oke. Gitu. Tapi kalau disebut garut, domba super. Gitu sampai ada harganya 150 juta. Gitu. Kalau dia menang dalam adu domba. Gitu. Ya, rata-rata kan 3 juta juga. 3 juta. Ini 150 juta. Gitu. Dia kurban dengan hewan terbaik. Gitu. Nah, sementara Kabil juga kurban karena dia petani dengan sayur mayur yang buruk dan laku. Gitu. Keduanya kurban, kata qabbala min ahadihima, kurban salah satu diterima, kurban Habil dengan domba terbaik, kurban Qabil dengan tanaman yang buruk dan laku tidak diterima, walam yutaqabbal minal akhar. Nah, Habil yang Qabil yang kurbannya nggak diterima panas. Kunaon urang mah teu ditarima, dulur urang mah diterima. Keluar ucapan saat bulan nalaka, aku akan membunuh. Ya, pembunuhan pertama di dunia didasari sifat hasud. Tidak melihat siapapun, saudara sendiri kalau sudah hasud dalam hati, hancurkan. Makanya kalau sekarang kita melihat ada pembunuhan, konon di Amerika 5 menit sekali terjadi pembunuhan, maka dosa pembunuhan ini akan sampai kepada Qabil karena dialah pionir pertama pembunuh. Hati-hati, jangan pernah menjadi pionir kejelekan. Kalau jadi pionir kejelekan itu turun-menurun dilaksanakan. Selama kejelekan itu dilaksanakan, maka perintis utamanya, karya yang mengkaryakan utamanya, maka itu kebagian dosa. Wah, bahayanya di sana.
Yang suka nggak terasa mah mohon maaf kalau di masyarakat mengabuli orang, menggelar orang dengan gelar yang kurang enak. Ditaruh rutan, ngalandi. Padahal orang itu nggak suka ditaruh rutan. Nah, ketika ditaruh rutan ini banyak orang, padahal orangnya nggak suka, dosanya akan sampai. Walaupun gitu, perintisnya udah meninggal. Wah, ini hati-hati. Makanya cintakan karya terbaik. Kalau mansana sunatan hasanah, kalau kita buat karya yang baik, karya baik itu nanti dilaksanakan orang, disebarluaskan. Walaupun kita sudah meninggal, akan sampai kepada kita perintis utama. Nah, lihat, karena sudah buta mata, karena panas kurbannya nggak diterima, maka keluar ucapan saat bulan neraka. Gitu. Makanya kalau dosa hasud muaranya ke covid, kalau dosa kiber muaranya ke setan yang sombong itu. Karena siapa yang punya kesombongan berawal setan ketika disuruh sujud ke Nabi Adam, aba was takbar, menolak. Istighfar itu dari kabur besar, jadi merasa besar bahasa kita sombong. Nah, itu. Tapi kalau Habil menjawab ketika dia mau diancam dibunuh, innama yataqabbalallah minal muttaqin. Hanya kurban dari orang takwa kurban diterima. Kenapa orang takwa kurbannya diterima, ibadahnya diterima? Karena orang takwa cirinya berkurban, beribadah, memberikan yang terbaik. Gitu, seperti Habil memberikan hewan domba. Makanya amal ibadah kita akan diterima. Kalau kemarin Ramadannya saumnya berusaha, saum terbaik, baca Qur'annya terbaik, sholat malamnya terbaik, semua dipersembahkan yang terbaik. Gitu. Makanya nanti Pak, kalau kita baca cerita Nabi Yusuf alaihissalam 40 tahun kurang lebih setelah dia dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke sumur, 40 tahun kemudian Nabi Yusuf jadi menteri keuangan kalau sekarang, tapi tidak banyak hutang. Gitu. Ya, Nabi Yusuf menyatakan dalam surat Yusuf, innahu man yattaqi wa yasir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang kalau takwa, kata kuncinya takwa, wa yasir dibarengan usaha, Allah nggak akan menyia-nyiakan pahala kebaikan orang yang berbuat baik. Jadi kenapa Nabi Yusuf dari orang buangan yang diperjualbelikan kemudian bisa jadi menteri? Karena ketakwaan dan kesabaran meniti kebaikan. Jadi Dewan Asatidz sekalian, kalau ingin level kita meningkat, kata kuncinya sabar, takwa dan sabar meniti kebaikan. Nanti levelnya naik. Jadi jabatan tertinggi itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang takwa, nggak perlu pakai sombong. Yang kedua, sabar meniti kebaikan diberikan ujung, nggak perlu pakai cara macam-macam termasuk hasud. Gitu. Kalau hasud itu biasanya yang dilihat orang yang jelek, yang baiknya tidak ada. Gitu kan? Hasud itu. Hei, suami kalau melihat istrinya kejelekan, terus yang dilihat pasti diceraikan. Pasti diceraikan. Betul nggak? Iya. Itu kayak anak ABG, kalau dia melihat di mukanya itu, di wajahnya itu jerawat, padahal satu, tapi terus diirong-irong. Sepertinya wajah itu penuh dengan, padahal kan pasti nggak pede. Padahal sesungguhnya wajahnya lebih banyak yang tidak ada jerawat. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau melihat di pasanganmu ada kekurangan, salah kita di deketan bau kelek, ngobrol bau nak, istri di deketan kalah hitam, gitu. Ya udah, gitu. Jangan fokus karena kurangnya. Dia suruh masak amis teuing, teu amis teuing, asin teuing.
teu amis, teu asin, teu parudu hampa. Jangan kau lihat kekurangannya, kata Rasulullah, karena kenapa kau mau menikah? Kau melihat kelebihan. Kita mau menikah melihat kekurangan, melihat kelebihan. Seperti itulah cara merukunkan keluarga. Jadi melihat orang itu harus secara menyeluruh dan setiap orang pasti ada plus, tapi pasti ada minus. Setiap orang ada minusnya, tapi ada plusnya. Makanya karena isinya orang nanti terbawa di keluarga, terbawa ke masjid, ke pengurus DKM, terbawa ke pesantren, terbawa ke organisasi, nggak ada yang sempurna. Karena diisi dengan orang-orang yang di dalamnya sifat aslinya sudah ada. Tapi mestinya kita melihat orang itu secara keseluruhan. Nanti lebih banyak baiknya, lebih banyak jeleknya. Nah, orang yang hatinya jelek itu melihatnya kejelekan. Terus kejelekan. Itu. Balik ternyata nggak ada data. Makanya kalau di sekolah harus ada data. Ini disebut guru teladan, rajin, disiplin, harus ada data. Iya kan? Disebut guru nubelang betong, bukan seger belana, bukan seger betong. Harus ada data. Ini telat wae sabaraha menit, harus ada data. Komo ayeuna bisa digital sehingga keputusan itu berusaha tepat, tidak mendolimi. Gitu. Ini mah biasanya yang begitu teh nggak ada data. Keur hatena udah jelek, keheul gitu. Sehingga legok manggih. Legok manggih. Geromah keheul ada tenaga, padahal ada data. Cenah we semua, kecil we semua. Gitu. Pas diriukeun diitukeun datana jadi enak kapelengesan sorangan. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun dalam Quran. Gak boleh ngobrol memberi keputusan tanpa ilmu, tanpa data dan fakta. Gak boleh. Gak boleh. Apalagi kita di pesantren, apalagi kita di dunia pendidikan yang ternyata budayanya budaya ilmiah berbasis berbasis ilmu. Dewan asatidz sekalian, hati-hati Pak. Makanya, kalau kita umpamanya pernah hasud, maka bertobat dari sekarang. Menyadari, udah capek nanti hidup jadi orang yang, dan biasanya mohon maaf, hasud mah biasanya kanu salekol. Pak Sopak mau hasud Ridwan Kamil. Saya nggak mungkin hasud Kak Jokowi. Beda level. Itu bisa hasud manusia level. Guru, guru, ustad. Apa ustad? Hasud aja. Ada ustad, mah manusia biasa. Tapi akan jadi luar biasa kalau tidak hasud. Gitu. Ya, ini misalnya level. Lamun di luar mohon maaf, umpamanya pegawai ke pegawai, kepala desa iya mah gini, gimana mobil, itu misalnya. Itu hati-hati hafid ke hafid, itu bisa. Oh, gak ada jaminan. Edan mau pernah kita hasud kanu saluhureun hasud, maka kanu saleh. Makanya, wah ini hati-hati. Kalau kita pernah sudah bertobat, kalau bisa datang minta maaf kepada orang yang dihasudi. Kenapa harus minta maaf? Hati-hati, hasud bagian dari perbuatan dolim. Perbuatan dolim itu kalau tidak beres di dunia, hati-hati. Ini akan menjadi bumerang. Apa bumerang? Bumerang. Tamnya belit kamma. Oh, di akhirat itu kan ada yang disebut orang bangkrut. Orang bangkrut itu bukan orang usaha sampai habis modal, tapi orang bangkrut itu dia ahli puasa, ahli sholat, ahli ibadah, tapi waktu di sana mahana di dunia gitu sok nyarekan kubu. Di dunia pernah
di dunia pernah menghina, di dunia pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang salah, gitu. Sementara ketika mati ini belum selesai urusan. Makanya nanti di akhirat tadinya pede angkari bungku pahala, gitu. Angkari bungku pahala, ternyata sebelum dia masuk surga datang yang mengadu kepada Allah, ya Allah, orang ini memang sholatnya rajin, tapi menyakiti orang lain juga rajin, gitu. Kan ada ibu-ibu ada curhat ke Rasulullah, Rasul inna fulana tatulkaru min kasrati sholatiha. Rasul, si ibu anu maka telah ahli sholat, rajin sholat wajib, sholat sunnah, bahkan lamun kama mana wae mamawa mutena, sabab tukang mutena, nah tukang mutena sholat itu ya. Tapi pada saat yang sama Rasul dia rajin sholat, rajin saum, baca Quran, datang ke masjid Tarim, wahiyatu dizirona bilisaniha. Tapi sehari-harinya juga suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Rasulullah, ya min ahlina, termasuk ahli. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya jelek, neraka. Nggak saya mau sholat, nu sholat, maknanya adalah perbaiki yang kurangnya, gitu ya. Makanya kata Rasulullah, kalau kita masih hidup di dunia, maka pernah mendolim orang, pernah iri kepada orang, pernah hasud kepada orang, falyanahhalahu al-yawma, pernah memakan hartanya tanpa izin, minta dihalalkan sekarang. Bereskeun ayeuna, ulah era, ulah kado, itu gengsi ngomong, ulah ana, silakan, gitu. Qabla an la yakuna dinar wala dirham, karena nanti kalau tidak dihalalkan sekarang, harta tidak akan bermanfaat. Ayeuna mah bisa beres nanaon teh ku harta, ngaranna ge sulit susul pakai duit, gitu. Ya beres ayeuna mah. Walaupun umpamanya kita udah minta maaf, dia tidak mau, urusan dia, gitu. Urusan dia, dosanya ada, dia nggak minta maaf. Tapi kalau kitanya belum minta maaf, ya salah, ya salah. Nah, gitu. Kalau kita pernah, kalau kita umpamanya yang ditolimnya, yang dihasudinya, salah. Nanti baca hadis ke-20. Dina Kitabul Jami bab targhib min masawil akhlak. Itu celaan ancaman kalau kita punya akhlak yang jelek. Gitu. Di syarah hadis itu kalau kita baca Subul Salam syarah Kitab Bulughul Maramnya, itu Abu Bakar itu pernah dicaci maki, lak dasar di hadratin Nabi SAW, di hadapan Nabi. Di hadapan kemudian dan Nabi ketika Abu Bakar dicarekan, dibully, dihina lak dasar, Nabi sedang duduk, tapi pas kata Abu Bakar dicarekan, dihina teh cicing tengah lawan, tapi lama gitu, panas oke. Tadi nama cicing mual lawan panas, oke. Keluar langsungnya dijawab cacian, makian, hinaan, diluruskan. Maka pakoman Nabi SAW, Nabi berdiri. Nah, kata Nabi, lama sakata Abu Bakrin, ketika engkau tadi dihina, dibully, dicaci, direndahkan, engkau diam pak ajabal malaikat, yang menjawab kejelekan itu malaikat. Jadi ketika kita diam, dicaci, dibully, tengalapan, dan eta mah moal gitu, maka diamnya kita dipanglawankeun usaha malaikat. Tapi kata Rasulullah, pala mantas sopa Abu Bakrin, ketika Abu Bakar ngalawan, maka di sana pahadoros syaiton, setan hadir.
al-mustabani, kalau orang saling caci maki, maka makola, maka kenyataan sebenarnya apa yang dicaci makian. Tapi dosanya akan kembali kepada pemula yang memulai. Tapi kalau kita membalas itu tidak apa-apa, tidak jadi dosa. Malam yang selama kita membalas tidak melebihi batas. Kan boleh tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Wajajahu sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan kejelekan boleh. Fa'in aqabtum fa'aqibu. Kalau engkau disakiti, balas rasa sakitmu sesuai rasa sakit secara hukum boleh. Tapi walain sobatum, pilihan boleh membalas jelek itu bukan baik. Membalas jelek dengan jelek sama jeleknya. Ngabales koretku koret sarwa koret. Engkau terus kanu koret tapi dibalas koret sarwa koret. Ngabales sombong kanu sombong sarwa sombong. Makanya membalas jelek dengan jelek. Membalas baik dengan baik. Membalas baik jelek dengan baik. Ente mah boro-boro kanu hade, kanu goreng hade, mansur, mantap, suara. Tapi nu ieu mah boro-boro kanu hade, kanu goreng, kanu hade wae goreng maneh mah goreng pisan. Goreng pisan mah boro-boro kanu goreng, kanu hade wae goreng air. Susu dibalas air, kebaikan dibalas kejelekan. Kan bagusnya hidupnya begini Bapak Ibu, begini. Kalau lupakan. Siapa yang harus dilupakan? Nah, saya lupa. Satu, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Yang kedua, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Itu lupakan. Seperti kita KWC micen, lupakan kayak gitu. Ya, tapi yang harus ingatlah dosa kita kepada orang lain dan ingatlah kebaikan orang lain kepada kita. Itu harus diingat. Kebaikan orang lain sekecil apapun kita ingat. Tapi kejelekan kita kepada orang lain harus diingat. Kebaikan kita kepada orang lain dilupa. Jadi balik lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu. Makanya kalau ada ya silahkan salaman, kemudian islah. Kenapa kalau nggak beres? Mudah-mudahan di alam ada ya. Kalaupun ada, belajar. Allah masih memberikan waktu, kesempatan. Orang hasud itu kan sebetulnya orang yang nggak percaya pada takdir, gitu, ya. Nggak percaya pada takdir. Kenapa? Orang lain maju itu bukan mengambil jatah kita, betul nggak? Itu kita maju tidak mengambil jatah orang. Itu nggak percaya takdir. Makanya kenapa ancamannya neraka? Udah, walaupun kita seibu sebapak, nasibnya beda, takdirnya beda. Nomor satu lagi beda. Kan gitu. Ya, itu. Tapi memang takdir di dunia mah ada penyebab. Kenapa kita tadi juara? Ada penyebab. Kita ingin takdir baik itu ada penyebab. Gitu. Penyebabnya apa? Belajar yang gurunya harus serius, programnya harus serius ujung-ujung. Kita 5 tahun. Kenapa sering naik 5 tahun? Itu dari mulai dulu hadir gitu 5 tahun sampai sekarang gitu. Nama anaknya apa? Gitu. Setiap guru harus mengeluarkan yang terbaik yang dia miliki. Ulah asal gitu. Jadi guru teh asal, abi mah asal melaksanakan tugas, asal gaji napas gitu. Gitu. Lah mustakbirna beunghar istilahna juara. Betul, takdir itu harus diusahakan. Sampai penyebab pantas enggak ujung-ujung. Gitu. Makanya silahkan ya, karena baca Quran, kulik malu silahkan beramal.
baik jelek fasayarallah, nanti Allah akan menilai, Rasul menilai waladina amanu, dan orang yang beriman. Tadi diumumkan kita dikenal karena memang kita siapkan bagian IT-nya juga pada gitu ya, kita siapkan juga. Makanya insya Allah mulai tahun ajaran besok kita kurikulumnya pokok ini yang bagusnya dari awal sampai akhir kita akan setting sebaik mungkin. Yang paling utama sering kita sampaikan, ini harus ingat, yang paling utama adalah akidah, ibadah, akhlak. Namanya nanti karakter baik dan kuat. Itu pokok itu ya. Jadi penilaian utama siswa kita di mana, di akidah, ibadah, akhlak nanti harus baik. Nah, sebelum anak-anak kita baik akhlak, kitanya harus baik. Gitu. Kenapa? Kita memprogramkan di pesantren, nomor 1 program kekaryawan itu kita ke asadin itu mensolehkan kunci ya kan? Gitu. Buat apa? Dia di pesantren, dapat gaji di pesantren, aktif di pesantren, tapi tersoleh. Kalau usah ada kami mah tersoleh dalam mina sanes solehun ini dan soleh ini cuma sanes nami, tapi sifat silahkan. Makanya kalau kemarin Ramadan tarawih tahajud, ini tahajudnya sudah ke-16 gitu. Cek ibu-ibu abi mah henteu Ustaz. Gitu. Kalangan pulang hoream. Nah, di masalah gitu. Ibu Umar dulu suka sholat malam, satu saat tidak ditegur Rasul. Kenapa sholat malam engkau tinggalkan? Ini ada orang yang suka bangun jam 1, jam 2, jam 3, tapi sholat penting tarak cek Rasulullah takut minta bulan. Jangan seperti si anu, yaqumu minal lail, bangun malam suka, tapi pataro kakiaman sholat penting tarak. Rajen budak teh nganter majikan ka WC duk deui hese sare kana HP. Eureun-eureun teh habis kuota, kenapa enggak sholat malam? Kenapa baca Al-Qur'an? Eta ya. Kalau kita yakin bahwa agama kita menyelamatkan, kenapa kita tidak memprioritaskan? Kalau kita yakin uang kita berharga, kita berusaha mengejarnya. Sama. Kalau amal soleh kita menyelamatkan, kita yakin kejar. Kalau nggak kejar, betul yakin. Itu kuncinya begitu. Makanya ini menyampaikan. Nanti tahun besok mohon nanti bagian SDM nanti checklist ibadah